Kemudian yang kedua sebaliknya. Tadi ke sini, sekarang ke sebelah sini. Jadi dibalik. Kemudian yang terakhir, tsumma tsalitsu, kemudian yang ketiga, ala safhataini, atas dua safhah. Jadi dua safhah itu gini. Ini dibuat lingkaran. Ini lebih fokusnya pembahasan musannif di belakang. Jadi ini ke sini, kemudian dibalik ke sebelah sini, kemudian dua baris itu. Jadi dibeginikan, set di tengah itu. Biasa dari bawah ke atas. Ini lubang nih, lubang belakang. Nah, ceboknya itu pertama dari sini ini ke sebelah sini dulu. Kemudian dibalik dari sini ke sebelah sini, kemudian lempeng. Nah, safhatain itu maksudnya ini. Wal masrabati, dan masrabah. Masrabah itu keriput-keriputnya. Amtala. Sebenarnya dia posisi cara mengusapnya itu dengan cara seperti apapun bisa. Yang penting bersih. Dan yang kedua, tidak berpindah najis di tempat tersebut ke tempat yang lain. Itu tetap seperti itu. Jadi jangan sampai berpindah najis dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sampai pindah, ya berarti ta'ayyan bil ma'. Itu sudah dibahas kemarin. Awin taqwala, atau pindah najisnya. Harusnya di titik tersebut, akhirnya pindah. Nah, itu udah ta'ayyan bil ma'. Mana lima tentu wajib mencucinya itu dengan menggunakan air. Dan kita sekarang sedang membahas tentang masalah al-mashu bil hajar atau al-istinja bil hajar. Bersuci dengan menggunakan hajar. Nah, bersuci dengan menggunakan hajar itu tadi. Cara menyusutnya, mengusapnya ada sunnahnya. Tapi mengusap dengan cara seperti apapun itu diizinkan, disahkan, dibenarkan, namun yang afdal seperti yang barusan. Kemudian wajibu, dan wajib wad'uhu, menyimpan yang pertama, menaruh orang tersebut kepada hajar, dari kalimat wada'a yada'u mawdi'an, wad'an wa mawdi'an, menyimpan. Wajibu, dan wajib wad'uhu, menyimpan itu batu awalan, pertama kali, bimawdi'in tahirin, di tempat yang suci, thumma yumirrahu, kemudian melewatkan orang tersebut kepada batu. Jadi dia posisinya apa? Posisinya itu si batunya itu, si hajarnya itu disimpan di tempat yang suci dulu. Andaikan ini tempat keluarnya goib, tempat keluarnya kotoran segede gini misal, dan ini kotor dengan najis, maka pertama mulai itu dari tempat yang suci di sini, baru digeserkan ke sebelah sini, kemudian digeserkan dibalik ke sebelah sini, kemudian yumirrohuma bainas safhatain. Safhah itu barisan. Barisan dari sini ke sini, barisan dari sini ke sini, langsung yumir, dilewatkan begitu dari bawah ke atas. Cuman mungkin karena kita tidak terbiasa, jadi agak sedikit kaku. Alhamdulillah, sedikit kaku karena tidak terbiasa. Jadi pada saat si hajar itu atau tisu lah bahasa kita akan dipakai untuk istinja, dan istinjanya itu hanya menggunakan tisu saja, maka wajib yang pertama dia menaruh tisu tersebut wajib menyimpan tisu itu pertama kali di tempat yang suci, baru dilewatkan ke tempat yang ada najis. Kemudian wa yukrahu, dan dimakruhkan. Ini masalahnya gampang auladi, tidak ada isu, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, nggak ada. Ini gampang semua.
Wa yukrahu dan dimakruhkan al-istinja'u istinja biyaminihi dengan tangan kanannya orang tersebut. Jadi makruh biyamin dengan tangan kanan. Ini ada masalah gini, Isma. Ini zakar, perhatikan, ini zakar. Cebok dengan tangan kanan makruh. Berarti sunnah cebok pakai tangan kiri. Sedangkan kita mau ceboknya itu pakai batu. Berarti ada dua tugas. Pertama megang zakar, kedua megang apa? Batu. Sedangkan megang zakar juga tidak boleh pakai tangan kanan. Cebok tidak boleh pakai tangan kanan. Terus yang berfungsi tangan apa? Kiri. Yang megang tisu tangan mana? Kiri. Megang zakar tangan mana? Kiri. Gimana megangnya? Yang ngelewat ini gimana ente? Kalau dubur iya. Kalau dubur iya, tinggal diusap dia sendiri. Nah kalau zakar gimana cerita? Tidak bisa. Mesti ada yang megang. Dipegang pakai tangan kanan, makruh. Kalau pegangnya pakai tangan kiri, ente cebok pakai tangan kanan, makruh. Terus yang benar gimana? Yang benar pegang pakai tangan kiri. Cebok pakai tangan kiri. Gimana caranya? Batunya atau tisunya dipegang oleh tangan kanan, yang digerakin zakarnya pakai tangan kiri. Makanya kalau zaman dulu santri itu selalu kencing gimana? Di kebun kencing tidak. Udah kencing, ceboknya kan ke pohon kelapa. Itu pohon kelapanya kan diam, tidak bisa digoyang. Yang digoyangin apanya? Zakarnya dia goyangin. Berarti dia istinjanya pakai tangan apa? Kiri. Megang batu pakai tangan kanan, tapi istinjanya pakai tangan kiri. Megang zakarnya pakai tangan kiri. Nggak boleh tangan kanan, makruh. Nggak boleh. Itu kalau ente mandiin mayit, ente mandiin mayit nih. Terus auratnya kepegang sama ente. Tidak pakai penghalang, itu dosa. Dosa besar kamu. Mayit, apalagi yang hidup. Makanya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki, itu harus dijaga auratnya, nggak boleh. Makanya kalau ente senang main bola, pakai celana pendek misalnya, itu usahakan jangan. Harus pakai celana lagi di dalamnya. Walaupun kulit ente hitam, tetap aja mesti ditutup. Wa yukrahu dan dimakruhkan al-istinja'u istinja biyaminihi dengan tangan kanan. Jadi istinja harus pakai tangan kiri. Nah, fayakhudha maka mengambil orang tersebut al-hajaru kepada hajar biyaminihi dengan tangan kanannya. Wa dzakaru dan zakar bishimalihi dengan tangan kirinya. Wa yuharrikuha dan menggerakkan si tangan kiri kepada itu zakar. Karena kalau yang gerak tangan kanannya berarti ente cebok pakai tangan apa? Kanan. Kalau ente megang zakarnya pakai tangan kanan, yang cebok tangan kiri, ini megang zakar pakai tangan kanan makruh. Nggak boleh. Maka pegang pakai tangan kiri, pegang batunya, yang digerakin namanya zakar. Kayak dulu, santri dulu begitu. Kalau pipis di walungan, pipis di walungan, ceboknya apa? Ke batu. Batunya kan panas tuh, jam 12 siang tuh. Jadi pas ditempelin langsung kering. Nadhif. Watohir, boleh langsung sholat nggak? Nggak boleh, wudu dulu aja. Wudu dulu, beres wudu baru apa? Beres wudu sholat. Beres wudu sholat. Dengerin sini. Kemudian wal afdalu dan afdal taqdimul istinja'i, mendahulukan istinja 'ala wudu'i atas wudu. Fa in akharahu maka kalau mengakhirkan orang tersebut kepada istinja, tuha maf'ulun bih dari kalimat akhara itu kepada istinja. Fa in akharahu maka kalau mengakhirkan orang tersebut kepada istinja anhu dari wudu,
Isim domir di dalam kalimat anhu kembalinya kepada wudu. Soha maka sah wudunya orang tersebut. Au anit tayammumi atau dari tayamum fala maka tidak sah. Jadi perhatikan. Perhatikan. Istinja itu bukan syarat sahnya wudu. Enggak. Ente misalnya kencing atau buang air besar, misal. Udah, enggak cebok dulu. Ente langsung wudu, sah, sah. Sah wudu. Cuman ente nanti ceboknya gimana? Karena kalau disentuh batal nggak? Kalau disentuh batal lagi nggak wudunya? Batal. Umpama ada cara, enggak, anak ada cara. Caranya gimana? Anak mau pakai plastik dibungkus, kemudian disentuh, kemudian cebok, sah wudunya. Jadi tidak disyaratkan istinja dulu, tapi afdolnya istinja dulu. Kenapa? Karena kalau ente wudu dulu kemudian cebok, itu membuat masyakoh, membuat sesuatu yang berat pada diri ente. Kenapa? Cebok harusnya aman, nyaman, tapi kalau ente wudu dulu, cebok gimana? Mesti pakai sarung tangan, mesti pakai ini. Kenapa? Karena kalau nyentuh langsung jadi apa? Batal lagi wudunya, olok lagi. Mendingan cebok dulu. Cuman secara hukum sah. Kalau ada orang nanya, wudu boleh nggak sebelum istinja? Jawabannya boleh. Nanti kalau dia wudu, kemudian dia mau istinja, maka istinjanya harus dengan cara yang tidak membatalkan wudu. Harus begitu. Makanya syub kalimatnya, wal afdalu, dan yang afdal taqdimul istinja'i, mendahulukan istinja ala wudu'i, atas wudu. Fa in akharahu, maka kalau mengakhirkan orang tersebut kepada itu istinja anhu dari wudu, sahha maka sah. Au anit tayammum, pasti orang bertanya-tanya, kalau tayammum gimana? Oh, fala. Kalau tayammum fala maka tidak sah. Artinya kalau orang mau tayammum wajib dia cebok dulu. Tapi kalau orang wudu tidak wajib cebok dulu. Afdal dia cebok dulu. Alhamdulillah. Karena yang tayamum berbeda. Tayamum itu toharatun do'ifah. Tayamum itu cara bersuci yang lemah. Dia badalan anil ma, pengganti dari air. Makanya ada istilah idza wujidal ma batala tayamum. Kalau air ketemu maka batal tayamum. Itu kalimat-kalimat itu selalu dipakai oleh guru-guru kalau ada yang lebih hebat. Misalnya ustadz nih, ketemu dengan orang lebih hebat, ustadz selalu ngomong idza wujidal ma batala tayammum. Ngerasa kita ini seperti tanah pengganti. Nah, ini yang ditujunya air. Dan istilah-istilah dipakai. Babul ghusli. Ini bab membahas tentang masalah ghusli. Ghusli ini kalimat yang boleh 3 perkara. Boleh ghuslun, boleh ghuslun, boleh gislun. Boleh. Antara boleh. Cuman biasanya gini, Isma. Kalau mandi diidofatkan kepada sebab seperti mandi hari Jumat, mandi hari Lebaran, itu yang afdal dalam bahasa Arab yang benar, oghinnya didommahkan guslul Jum'ati. Tapi kalau diidofatkan kepada sesuatu yang dicuci, itu kan tadi diidofatkan kepada sebab. Jadi guslul Jum'ah, mandi sebab hari Jumat. Guslul jinabati, mandi dengan sebab junub. Nah, itu namanya diidopatkan kepada sebab, adanya mandi karena ada junub. Nah, itu namanya idopat kepada sebab. Itu yang afdal, oginnya didommahkan. Tapi kalau diidopatkannya kepada magsul, magsul itu yang dicuci, seperti ghuslul yadi, maka paling afdal oginnya dipatahkan, ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa ghuslul mirfaqaini wa ghuslu kalau idofatnya kepada yang dicuci. Maka di sini babul ghusli, ini bab membahas tentang masalah mandi. Mandi di sini maksudnya adus ya. Mandi di sini maksudnya adus.
Ya, itu auladi, afwan. Ente harus tahu sedikit sejarah. Mandi junub atau mandi hadas besar itu dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman dulu. Mandi hadas besar itu dari zaman dulu sudah ada. Khususnya pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, mandi junub ini sudah ada. Sudah ada mandi junub. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian kondisinya junub, maka kalian sucikan. Wajib kalian suci. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub, kamu sucikan. Ya mandi yang benar gitu. Sucikan mandi. Junub itu berarti pada dasarnya adalah hadas besar. Di mana dalam syariat kita hadas besar itu penyebabnya ada 4. Disebut hadas besar. Pertama adalah keluar air mani. Kedua, masuknya hasyafah kepada parji perempuan. Atau perempuan parjinya dimasuki hasyafah. Itu dua-duanya wajib mandi. Nabi SAW mengatakan, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl." Kalau dua titik bertemu yang bekas di khitan, maka wajib mandi besar. Wajib mandi junub. Yang ketiga itu haid. Yang keempat adalah nifas. Adapun yang kelima al-wiladah itu ikhtilaf ulama. Dia hadas apa bukan? Mayoritas mengatakan itu hadas. Karena keluar air mani. Karena anak itu dasarnya apa? Air mani. Makanya dia wajib mandi. Kalau mati itu bukan hadas, itu kewajiban bagi yang hidup. Nah, mandi atau mensucikan hadas tersebut itu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada. Millat Ibrahim sudah ada. Makanya kalau orang junub dari hal yang baik, pahalanya besar. Kalau orang junub dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka dosanya besar. Itu. Ketika Nabi Muhammad SAW berbicara di hadapan sahabat, kata Nabi, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Di kelamin kalian itu bisa sedekah. Jadi kelamin laki-laki dan kelamin perempuan bisa sedekah. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," sambil tertawa, "bagaimana kelamin bisa sedekah? Masa kelamin sedekah?" Kata Nabi Muhammad, "Apa pendapatmu kalau kelaminmu engkau simpan di tempat yang haram?" Dia menjawab, "Dosa ya Rasulullah, zina namanya, dosa besar." Kata Nabi Muhammad, "Saat engkau menyimpan kelaminmu di tempat yang haram, maka engkau berdosa. Maka pada saat engkau menyimpannya di tempat yang halal, maka engkau dapat pahala." Itu. Ada hadis dhaif, ajib itu, Fadlan. Hadis dhaif tapi hadisnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung yang terbang ke arasy, di mana burung tersebut meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang mandi junub dari yang halal. Seperti suami istri mandi junub halal, itu Allah akan ciptakan burung. Dari mana Allah ciptakan bahan dasarnya? Dari tetesan air yang dipakai mandi junub. Misalnya ada seorang laki-laki mandi junub, dia pakai airnya 10 ember. Berapa tetes 10 ember? Kalau diteteskan 1000 tetes, maka dengan jumlah 1000 tetes itu Allah menciptakan 1000 burung yang terbang ke arasy meminta ampun kepada Allah sampai hari kiamat untuk orang yang junub. Tapi junubnya jadi dari yang halal.
Kalau junubnya dari yang haram, nah ketika dia mandi junub maka Allah melaknat orang tersebut. Dilaknat sama Allah. Masya Allah ya. Ya. Ya khair insyaallah. Nah, kita baca aja deh bab-bab itu nanti aja. Ini 17 tahun ke pinggir soalnya. Babul ghusli, ini bab membahas tentang masalah ghusl. Ghusl itu mandi besar. Wajib ala rajuli kepada laki-laki min khurujil mani, dari keluarnya air mani. Ini bahasanya ala rajul, padahal mah bukan rajul. Rajul sama mar'ah sama enggak? Sama, paham tidak? Nah, jadi permasalahannya auladi, yang mewajibkan pertama kali mandi itu adalah khurujul mani. Makanya tuh wajib gusul, fa'ilnya yajibu kan fi'il mudhari' marfu'un wa alamat rafi dhammatun dhahiratun bi akhirih. Paham tidak? Mana fa'ilnya fi'il mudhari yajibu? Mustatir, takdirnya huwa, kembali kepada ghuslu. Wajib apa ghuslu? Wajib itu ghuslu, mandi junub ala rajuli, kepada laki-laki, min khurujil mani, dari keluar air mani. Jadi keluar air mani itu hukumnya wajib mandi. Walau nuqtah, walaupun cuma setetes. Walau fil manam, walaupun keluarnya lagi tidur. Au yaqadhah, atau keluarnya dalam keadaan sadar. Au mukrah, atau keluarnya dipaksa. Tapi dengan catatan keluarnya itu di jalan yang biasa. Kalau ada dokter mengeluarkan air mani disuntik di perut misalnya, disuntik langsung ke tempat air mani, ditarik sama suntikan, keluarnya sebotol gede misalnya. Nah, itu wajib mandi apa enggak? Enggak wajib. Keluar mani? Iya, tapi bukan di jalur yang dia biasa. Alhamdulillah. Keluar air mani itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi mengatakan innamal ma'u minal ma'i. Hadisnya sedikit. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya ma'u itu mandi maksudnya, karena mandi pakai air enggak? Pakai air. Minal ma'i, dari air. Air yang kedua apa? Sperma maksudnya. Jadi adanya mandi itu dari sperma. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi itu wajib minal ma'i, dari air, keluar sperma. Tapi catatannya spermanya harus sperma dirinya, sperma dia. Kalau sperma orang lain nggak boleh. Ada orang iseng-iseng masukin sperma orang lain. Akhirnya kan pasti keluar karena sampah. Bagaimana hukumnya wajib mandi? Tidak ada wajib mandi. Karena itu bukan mani dirinya, itu mani orang lain. Ya, mani orang lain itu. Harus mani nafsi, mani dirinya. Khurujul mani, keluarnya air mani. Yang kedua, wa min ilajil hasyafati, dan dari memasukkannya hasyafah fi ayyi farjin kana, di farji adanya kubulan, itu kubul, au duburan atau dubur, zakaron laki-laki, au unsa atau perempuan, walau bahimatan, walaupun kepada bahima, hewan. Ada orang gila, paham telah, zakarnya dimasukin ke tempatnya hewan, nah wajib mandi, wajib, paham telah. Aw sogiron, atau anak kecil, fi sogiratin, di anak kecil perempuan. Ada anak laki-laki umur 3 tahun sama ibu bapaknya, dinikahkan sama anak 1 tahun. Akhirnya dimasukin zakarnya, bagaimana wajib mandi? Wajib, walaupun anak kecil. Paham telah. Wajib tuh mandi ya. Karena keluar sperma dan memasukkan hasyafah itu wajib mandi. Paham telah. Awalnya juga kalau yang orang main gusti hal ala kulli hal. ada
ada perempuan mau nanya. Perempuan ini mimpi, ini kan cerita zaman dulu. Perempuan ini mimpi bersetubuh dalam mimpinya. Dia mau nanya ke Rasulullah, malu tanya tuh sama Nabi, malu itu tanya sama Nabi, malu. Ada kata Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak ada rasa malu dari benar. Artinya apa? Kalau kita sedang berbicara benar, tidak usah apa? Tidak usah malu. Kayak santri misalnya belajar ceramah, santri ada istilah malu misalnya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Pakai baju bicara malu atau semacamnya, jangan. Harus serius, harus benar-benar. Sebenarnya sifat seperti itu bukan sifat malu, bukan. Itu namanya sifat penakut. Bukan haya, bukan. Misalnya gini, nanti ceramah tuh, ada malu anak, masih kecil. Itu bukan malu, itu jaban. Jaban itu penakut. Kalau malu tuh gini, ada cewek cakep tuh. Mana? Tuh cewek cakep. Astagfirullah, dan malu anak. Malu sama siapa? Sama Allah. Itu baru al-haya minal iman. Al-haya minal iman. Rasa malu sebagian daripada iman. Cuma sayang, kalau di Indonesia nerapin begitu susah. Laki-laki sudah menjaga, perempuan nggak bisa diajak kerjasama. Laki-laki sudah berusaha, perempuan ini malah ngegoda. Repot. Harusnya laki-laki berusaha menjaga, perempuan berusaha menutup. Nah itu. Enggak, laki-laki astagfirullahaladzim. Malah ngedekat dia. Santri minta tolong dong, astagfirullahaladzim. Lu pakaiannya begini tuh lah. Wah, ibu ada apa? Jalan menuju pasar Cigombong di mana? Mau lihat gimana? Situ. Kok ke situ sih nunjuknya, kemana itu? Ke makam itu mah. Oh iya ke makam. Pas melek dia mau lihat ibunya, auratnya kelihatan. Hebat dulu Habib Abu Bakar Balfaqih sempat ke Indonesia. Dibawa di mobil. Beliau ahli fikih. Ditanya sama beberapa muridnya, Habib, coba keadaan di Indonesia ini seperti ini, antum bisa lihat. Perempuan, lirik kiri ada perempuan, kanan ada perempuan, depan ada perempuan, merem bisa tabrakan mobil. Gimana Habib? Ada nggak pendapat boleh melihat perempuan dalam kondisi darurat? Kata Habib ada. Nah, Fariha, ini santri udah seneng. Wah ada pendapat. Ada. Pendapat siapa Habib? Pendapat syaitan. Artinya tidak ada pendapat. Cuman nanti ada perbedaan dari sisi mana yang sengaja, mana yang terpaksa. Berbeda. Cuman kan itu berat auladi. Hidup di Indonesia bab ini berat. Di mana-mana juga sama sih. Apalagi ente kalau pergi ke Mesir. Oh, ente jangan salah. Mesir itu lebih hancur daripada Indonesia di beberapa titiknya. Kalau ente pernah dengar di Bali ada perempuan buka aurat, wajar. Bukan orang Islam, Hindu, di luar Islam. Tapi di Mesir itu kan negara Islam. Bisa dikatakan orang kafir di Mesir itu sedikit. Tapi di Mesir lebih parah. Di pantai Alexandria namanya itu parah. Parah. Santri-santri Mesir yang bandel-bandel kalau bermain ke sana. Apa? Cuci mata, baca kitab terus. Bahlul. Syaitan itu. Ada pendapat siapa? Syaitan. La yajuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam
matanya dijaga sama Allah, tidak pernah melihat perempuan bukan mahramnya. Bahkan bidadari sekalipun. Pernah bidadari itu tersingkap pakaiannya dalam riwayat. Nabi SAW tiba-tiba memalingkan seperti itu. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling seperti itu? Kata Nabi Muhammad, barusan bidadari terbang itu tersingkap pakaiannya, betisnya kelihatan, aku langsung menutup. Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad matanya kan, kalau ngelihat ke belakang sama dengan melihat ke depan. Bi khalfihi ta'amamin ru'yatun sabata. Ke belakang Nabi pandangannya itu sama seperti ke depan. Jadi kalau Nabi seperti ini ngelihat ke depan, itu Nabi bisa melihat ke belakang seperti ada cermin besar gitu. Tahu Nabi Muhammad kalau mau ditikam sama orang dari belakang, Nabi tahu. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabata. Wala yura athru bawlin minhu bil alani. Bagus tuh itu, santri mestinya hafal tuh itu tuh. Ya, tapi di hari Jumat dibaca terus ya. Santri mesti ikutan tuh baca pelan-pelan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata tha'aba aslan fi madas zaman minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad. Nah, satu mana itu? Hah? Nah, satu mana itu? Naisa. Berapa bait itu? 6 ya? Hah? Hah? Berapa? 6 bait ya? Coba baca, coba. Baca. Lam yahtalim qatataha mutlaqan Oh, jadi gimana sih ya? Hamba maula ya sol. Berapa dia? 6 ya? 6 atau 5? 6 ya? Lam yahtalim qatataha mutlaqan abada wa mata tha'aba aslan fi madas samani minhu dawabu wa lam tahrub wa ma waqa'at dubabatun abada fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yura dhilluhu bisyamsi dhu watani bi khalbihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura athru bawlin minhu bil alani katabahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladatu sib ya dha bi mukhtatani hadhil khasaisu fahfadha takun aminan min syarri surraki min fitani. Berarti berapa? 6 deh. Itu sampai ada yang mengatakan salah satu salihin, orang yang hafal khasais khasaisnya Nabi Muhammad yang dikumpulkan dalam 6 bait tersebut, itu salah satu sebab yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Makanya orang-orang Cipetir baca itu jangan salah, itu para pendahulu menerapkan itu memang sudah matang.
Cuman kalau habis Jumat baca apa namanya? Ilahi lastuli, di sini mah 2 bait yang dibaca. Padahal dalam kitab nanti lihat kan? Lihat. Di kitab Irsyadul Ibad, bukan Irsyadul Ibad, Nasaihul Ibad. Di kitab Nasaihul Ibad justru di situ dicantumkan 3 bait. Di semua masjid dibaca 2, padahal di Nasaihul Ibad 3. Di kitab-kitab yang lain emang 2. Kalau ente baca misalnya ambil Baijuri fikih, itu kan di antara azkar-azkar yang sunnah yang datang dari para ulama itu membaca lam yahtalim, membaca apa? Ilahi lastulil firdausi ahla, itu dibacanya itu 2 bait. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi fa habli taubatan wa furdunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Padahal ada 1 bait lagi, itu jarang pada dibaca. Lihat nanti di Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad itu lihat. Ada 1 bait lagi. Apa namanya? Awalnya tadi apa? Apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ada yang suka baca fa inna tagofiru. Ada yang baca begitu. Bukan tago, bukan. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu gitu. Engkau maksudnya fa innaka. Fa inna tagofiru dzambil. Fa innaka ghafiru dzambil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. وعاملني معاملة كريمي وثبتني على النهج القويم. 3 di Nasaihul Ibad nanti lihat. Tunjukin gerak ke kiai-kiai di sini. Maksudnya biar pada bacaannya 3 gitu. Enggak 2 aja. 3 beda. Oh, beda. Beda aneh beda. Ada beda. Maju. Maju ke maju. Bahlul. Ayo wallahu a'lam bissawab. Bagaimana sekarang? Wa yajibu 'alal mar'ati min khuruj maniha wa min ayyi dzakarin dakhala fi qulub duburiha wa la syala wa min sabi wa bahimatin wa min al-haid wa nifas wa urjil walad jafa min talal. Nanti itu bagian perempuan ya. Bagian perempuan nanti wajib mandi besar kepada perempuan. Dikala apa? Itu disebutkan nanti khurujul mani, dukhulul dzakar, haid, nifas dan lain-lain. Nanti kita bahas. Ayo wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya rabbana atara